Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah Eskom MDS dengan NIDN 0123119202. Saya merupakan salah satu dosen di program studi desain interior Universitas Potensi Utama yang ada di Kota Medan. Saat ini saya sedang mengikuti uji seleksi untuk sertifikasi dosen Smart 2021 gelombang 4. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang PDD UKT PT di bidang pengajaran. Tata ruang kantor ataupun office layout ini sangat diperlukan di dalam sebuah kantor, di dalam sebuah perusahaan. Ini harus penting. Kenapa? Ini akan membantu para karyawan dalam bekerja demi kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dari si karyawan ataupun pegawai. Nah, pengertian tata ruang kantor bagian satu adalah penentuan kebutuhan ruang serta penentuan penggunaan ruang-ruang tersebut secara rinci dengan tujuan untuk menentukan menyiapkan susunan praktis dan faktor-faktor yang dianggap perlu bagi pelaksanaan perkantoran dengan biaya yang layak. Ini menurut Terry di tahun 2006. Nah, pengertian tata ruang kantor bagian 2-nya atau selanjutnya yaitu adalah pengaturan dan penataan yang seefisien mungkin, letak perlengkapan dan perabotan kantor di dalam ruang dan lantai kerja yang tersedia demi menjamin adanya tempat dan keleluasaan kerja yang sebaik-baiknya bagi setiap karyawan. Nah, jadi sebuah kantor, tata letak kantor itu punya tujuan, yaitu mencegah agar waktu dan tenaga dari karyawan tidak terhambur sia-sia. Nah, menjamin kelancaran proses pekerjaan, yaitu jadi pembagian zoning blockingnya juga itu harus ditentukan, areanya harus juga ditentukan. Kemudian memungkinkan pemakaian ruang kerja yang efisien. Kemudian mencegah para pegawai di ruang tertentu terganggu oleh tamu dari pegawai ataupun dari pegawai bagian lainnya. Kemudian menciptakan kenyamanan bagi pegawai. Selanjutnya mengusahakan adanya keleluasaan bagi pegawai. Kemudian memberikan kesan yang baik bagi pengunjung kantor. Nah, ini penting yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah interior kantor ataupun office. Nah, ada macam-macam tata ruang kantor, yaitu yang pertama itu adalah tata ruang berkamar ataupun cubicle type office. Nah, di sini ruangan untuk bekerja yang dipisahkan atau dibagi dalam bentuk kamar ataupun ruang-ruang. Pemisah yang menggunakan pemisah ataupun skat bisa dibuat dari tembok ataupun kayu. Dan tata ruang seperti ini disebut juga dengan tata ruang tertutup. Jadi pembagian ruangnya itu bisa menggunakan tembok beton yang langsung mati ataupun bisa menggunakan partisi yang bisa menggunakan mungkin gypsum ataupun menggunakan triplex dan sebagainya. Nah, keuntungan tata ruang kantor terbuka. Nah, keuntungan tata ruang kantor berkamar yaitu menjamin konsentrasi kerja, menjamin pekerjaan yang bersifat rahasia, menambah atau menjaga status pimpinan sehingga kewibawaannya selalu terpelihara, menjamin keberhasilan kerja dan seluruh anggota perkantoran merasa bertanggung jawab serta merasa memiliki. Nah, selanjutnya ada namanya tata ruang kantor terbuka ataupun open plan office. Nah, di sini tata ruang kantor terbuka yaitu ruang kerja yang cukup luas ditempati oleh beberapa pegawai untuk bekerja sama di ruang tanpa dipisah oleh penyekat atau pembatas yang permanen. Jadi bisa tanpa dibatasin, yang bisa mungkin langsung tatap muka ataupun bisa berinteraksi langsung. Mungkin ini pembagian seperti ini untuk yang satu divisi yang memang saling bekerja sama.
Jadi kalau divisi lain mungkin bisa saling terganggu. Tetap melihat pembagian divisi bagian kerjanya. Nah, keuntungan tata ruang kantor terbuka mudah dalam pengawasan pengaturan cahaya, suhu, warna, dan dekorasi. Kemudian luas atau fleksibel jika diperlukan perubahan ruang dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Nah, tadi kerugian yang ada di kantor ruang tertutup atau berkamar itu ya pasti banyak makan biaya karena kita harus membagi-bagi wilayah untuk si pekerjanya. Kemudian mudah untuk mengadakan hubungan kerja, pengawasan, penyeragaman kerja, dan pembagian peralatan kerja. Kemudian penyebaran informasi lebih mudah. Nah, ini yang saya katakan tadi, mungkin yang satu divisi itu bisa saling interaksi, yang bisa ditempatkan seperti ini. Divisi ini, misalnya saya dengan Darwin berhadapan langsung di meja yang sama, tanpa ada penyekat atau pembatas. Jadi bisa interaksi ataupun bisa bertukaran informasi terkait pekerjaannya yang di bidangnya. Nah, kerugiannya pastinya ribut, pastinya bising. Nah, ruang seperti ini, kenapa? Tanpa ada pembatas. Nah, tapi banyak sih kantor-kantor besar yang menggunakan ini. Kita mengasih kebebasan untuk para karyawan, tergantung dari personalnya sendiri. Kemudian sulit untuk berkonsentrasi. Ya, tipe karakter setiap orang itu berbeda-beda, punyain tingkat konsentrasi yang berbeda. Ada tipe yang model ketika bekerja sambil mendengarin musik, ditempelkan handset, ada yang bekerja menggunakan speaker, musiknya langsung speaker didengarkan sehingga mengganggu karyawan yang lain. Nah, pastinya tidak kondusif. Kemudian batas kedudukan antara pimpinan dan bawahan tidak jelas. Ya, kenapa? Ya ketika nanti di ini, oh itu pimpinan toh, ternyata bukan. Ternyata itu sama dengan karyawan lain. Kemudian pekerjaan yang bersifat rahasia sudah dilakukan. Ya, terbuka. Kenapa? Karena ketika ini saya berhadapan langsung dengan yang depan, di belakang saya bisa melihat apa aktivitas pekerjaan saya, gitu, dan makanya bisa mengganggu dan bisa merusak kerahasiaan apa yang dikerjakan. Kemudian kemungkinan nampaknya adanya tumpukan berkas, kertas, dan peralatan kerja yang berserakan. Ini sangat jelas seperti ini. Tapi banyak sih yang berkeinginan seperti ini. Balik lagi ke personalnya masing-masing ataupun dari kantornya. Nah, kemudian ada namanya tata ruang kantor berhias, bertaman, berpanorama, landscape office. Nah, di sini dikasih vas-vas bunga, pohon-pohon, ada seperti ini office yang di. Nah, yaitu ruang kerja yang dihiasi dengan tanaman atau dekorasi yang lainnya. Nih, ada frame foto ataupun lukisan gitu. Ada apa ya, tempat pulpen, banyak tempat pulpen dan yang sebagainya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan tata ruang kantor berhias, yaitu membuat karyawan merasa nyaman, memunculkan kreativitas karyawan, meminimalisir stres. Ya, kenapa? Suasananya santai, seperti apa ya, di dalam kita lagi di taman seperti itu. Kemudian kerugian tata ruang kantor berhias, biayanya cukup tinggi karena harus penambahan biaya untuk ya tanaman-tanaman ataupun dekorasinya. Kemudian biaya pemeliharaannya tinggi, ya itu juga cukup sulit. Kemudian memerlukan tenaga ahli yang tidak murah dan tidak mudah untuk interior seperti itu. Kemudian ada tata ruang kantor gabungan, mix office. Dia ada apa ya, menggunakan dekorasi, ada yang apa ya, menggunakan penyekat ataupun dengan pembagian wilayah. Itu ruangan kerja yang merupakan gabungan dari bentuk ruang kantor berkamar dan terbuka dan bertaman atau berdekorasi. Ya gabung, di situ ada berkamar, di situ ada dekorasi, ya di situ ada yang terbuka gitu. Jadi ini namanya gabungan mix office. Nah, pencahayaan interior kantor ini juga harus diperhatikan dalam sistem perancangan interior kantor. Yaitu ada dua sumber pencahayaan kantor, itu sinar matahari dan lampu, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Kalau alami itu langsung dari matahari yang banyak bukaannya, banyak dinding tanpa tembok ataupun dinding yang hanya menggunakan kaca ataupun banyak jendela. Nah, seperti itu. Kemudian kantor bisa memanfaatkan pencahayaan matahari untuk menghemat penggunaan listrik kantor.
hemat energi, ini juga bisa diciptakan. Balik lagi ke pengguna, balik lagi ke pemilik kantor, pengennya seperti apa. Kemudian cahaya yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Ya, saran pencahayaan yang baik, pencahayaan tidak boleh menimbulkan pemanasan udara. Sumber cahaya harus memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap, menyebar, merata, dan tidak berkedip. Tidak menyilaukan dan tidak menimbulkan bahaya yang mengganggu. Pencahayaan harus mencukup intensitas sesuai dengan bahan aktivitas. Ya, ini harus diperhatikan intensitasnya. Gimana dengan kondisi di mata, gitu, kondisi dengan kesehatan bagi karyawan. Semakin banyak lampu, bagaimana, semakin banyak cahaya, bagaimana, itu yang harus diperhatikan dalam rancangan interior. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerangan. Yang pertama itulah ukuran ruangan yang luas, akan lebih efisien dalam pemanfaatan cahaya daripada ruang yang sempit. Ya, kalaupun luas pun banyak butuh sistem pencahayaan. Kemudian kontras, perbedaan antara kecerahan benda yang kita lihat dengan kecerahan permukaan di sekitarnya. Semakin besar kontras, semakin mudah kita melihat atau mengenali benda tersebut. Di ruang dengan tingkat penerangan rendah, kontras semakin berkurang pula. Nah, itu. Kemudian luminensi. Nah, ini intensitas cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan dan diteruskan oleh satu unit bidang yang diterangin. Luminensi yang terlalu besar akan menimbulkan kesilauan pada mata. Nah, ini beresiko kesehatan bagi karyawan. Kemudian ketajaman penglihatan, kemampuan mata yang untuk membedakan bagian detail dari objek permukaan yang halus. Ketajaman penglihatan akan bertambah bersamaan dengan meningkatnya perbedaan luminensi antara objek dan lingkungan sekitar. Ketajaman penglihatan akan lebih baik jika objek diamati berwarna gelap dan berlatar belakangnya berwarna terang. Nah, apa dampak penerangan yang kurang ataupun berlebihan bagi pekerja? Ada juga dampaknya, yaitu kelelahan mata. Ini resiko bagi kesehatan. Ditandai iritasi pada mata, penglihatan ganda, daya akomodasi menurun, sakit kepala, ketajaman melihat menurun, kepekaan kontras, dan kecepatan perspektif menurun. Ini bisa mengganggu konsentrasi dan akhirnya pekerjaan tidak selesai. Dan angka terjadinya kelelahan saraf ditandai gerakan yang lamban, mengganggu pada fungsi motorik ataupun psikologis. Ya. Kemudian kesilauan, cahaya yang tidak diinginkan yang berada dalam jangkauan penglihatan yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan, kelelahan mata, atau kegangguan penglihatan. Terdapat 3 jenis kesilauan yang mengakibatkan gangguan penglihatan, yaitu disability, kesilauan, kemudian discomfort, kesilauan, dan kemudian refleksi dari kesilauannya tadi. Nah, selanjutnya ada namanya suhu ruang yang ideal. Jadi setiap orang memiliki ukuran nyaman sendiri-sendiri dalam menentukan suhu ruangnya. Kemudian sebuah studi pernah dilakukan terhadap 9 karyawati pada suhu 29 derajat Celcius. Mereka mengetikkan tanpa henti dengan tingkat kesalahannya 10%. Namun saat diturunkan 5 derajat, produktivitas berkurang dengan kesalahan 2 kali lipat. Nah, itu bisa terjadi. Jadi suhu di dalam ruangan itu juga harus diperhatikan. Dinginnya ruangan itu ataupun panasnya ruangan tersebut. Ini banyak terjadi. Saya menemukan saya sendiri dengan rekan kerja saya dalam satu kantor. Ada yang suka dingin, ada yang suka panas gitu. Jadi bingung di mana harus nih. Jadi terakhir harus kita mengatur titik-titik yang sesuai untuk sistem suhu yang memang ideal. Kemudian suhu ruangan kantor mempengaruhi produktivitas dan cara berpikir. Ruangan hanya cocok untuk kreativitas, sementara yang diinginkan cocok untuk pekerjaan menonton. Ruang di atas 27 derajat Celcius dan tak cocok untuk berhitung. Suhu ruangan bahkan bisa mempengaruhi kemampuan berkolaborasi. Sebuah studi terhadap 33 orang di ruangan hangat menunjukkan interaksi yang hangat di antara mereka. Studi lainnya menunjukkan suhu ideal untuk pekerjaan kantor tipikal seperti melayani pelanggan ataupun proses dokumen tertulis adalah 22 derajat Celcius.
Nah, kalau kita bergerak di bidang pelayanan ataupun proses dokumen, maka suhu kantor sedikit hangat, yaitu 22 derajat Celcius adalah pilihan yang direkomendasikan. Jadi ada aturan-aturan suhu yang digunakan untuk setiap ruangan dan setiap kantor itu di bidang apa gitu. Itu juga harus diperhatikan. Makanya pengumpulan data, nanti saya akan bahas tentang pengumpulan data, bagaimana mengumpulkan datanya. Informasi seperti apa yang harus dikumpulkan. Nah, itu untuk proses perancangan. Nanti saya bakalan tunjukkan juga artikel atau jurnal ilmiah saya yang berkaitan tentang proses perancangan dari interior kantor. Nah, selanjutnya warna. Nah, ini juga warna mempengaruhi. Nah, di sini saya sudah berikan contoh gambarnya itu warna terang. Warna tenang, warna yang seperti merah dengan kuning, jika porsinya lebih banyak dalam ruangan akan menimbulkan ketegangan mata. Hindari warna ini untuk ruangan yang luas, gunakan hanya untuk benda kecil. Nah, jadi perhatikan, jadi pemilihan warna itu nggak asal sembarang warna. Memang klasik itu misalnya klasik ya warna gelap ya gitu. Jadi sesuaikan dengan konsepnya, sesuaikan dengan itu ruang kantor di bidang apa gitu. Bagaimana kegunaannya, bagaimana luasnya itu juga harus diperhatikan. Kemudian warna kontras. Contohnya hitam. Nih, saya berikan contoh warna hitam. Kuning, orange, dan hijau. Bisa digunakan untuk warna ruangan tapi jangan terlalu banyak. Terutama hitam karena sifatnya menyerap cahaya. Nah, perhatikan. Jadi harus diperhatikan lagi. Ya, walaupun memang balik lagi konsep klasik itu kan unsur-unsur elemen yang ada di dalamnya itu bukan hanya tembok dan ini, tapi juga perabot yang ada di dalamnya. Kemudian warna pastel merupakan warna yang bersifat cerah, ceria, dan menimbulkan kesan yang lebih bersih. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian ada warna kuning. Nah, bisa dipilih sebagai warna dalam desain interior kantor karena dapat menguatkan motivasi, meningkatkan mood, dan menghalau rasa gelisah, namun perlu diperhatikan komposisinya. Jangan terlalu banyak karena termasuk warna terang dan warna kontras. Itu contohnya sudah saya beri. Kemudian warna biru. Nah, ini harus diperhatikan. Sifatnya dingin. Sifatnya dingin, secara fisiologis melambangkan intelektualitas, ketenangan, keadilan, konsisten, kepercayaan, cocok untuk warna ruangan yang membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Nah, disesuaikan lagi, balik lagi, aktivitas mereka, butuh yang seperti apa. Kalau butuhnya santai ya, cari warna-warna yang memang santai. Kemudian ada warna orange. Bisa digunakan untuk interior kantor karena dapat meningkatkan antusiasme, semangat. Jadi ini warna orange ini butuh warna yang memang semangat gitu. Kemudian dengan keramahannya, namun jangan terlalu dominan karena termasuk warna kontras. Jadi jangan terlalu itu yang jadi titik fokus warnanya, tapi bisa dipadukan dengan warna yang lain. Kemudian ada warna hijau. Nah, hijau juga bisa diterapkan di dalam perkantoran, tapi itu tadi jangan terlalu kontras, jangan terlalu jadi titik fokusnya gitu. Tapi padukan dengan warna-warna lain. Dan di sini padukan dengan warna putih. Itu juga tadi dengan warna orange, dipadukan dengan putih ataupun dengan abu-abuan, nah seperti itu. Nah, di sini warna ini melambangkan keseimbangan dan harmoni. Warna hijau melambangkan kesegaran sehingga cocok untuk ruangan kantor ataupun meeting ataupun sebuah ruang rapat untuk membantu merefreshkan pikiran dan memicu ide kreatif. Namun warna ini termasuk warna kontras. Nah, kadang di penelitian mahasiswa kan ada saya tugas membimbing tugas akhir ataupun skripsi. Mahasiswa itu melupakan pemilihan warna. Ya udah dipilih atas warna, itu warna itu tegas sudah cukup. Enggak, tapi harus jelas kenapa ini untuk ruang seperti apa, cocoknya untuk apa, untuk membantu apa. Nah, di sini kan jelas warna hijau itu adalah untuk membantu merefreshkan pikiran kita di saat kita lelah dalam meeting, lelah dengan pekerjaan. Nah, ini yang seharusnya kan dijabarkan di dalam penelitian ataupun tulisan tugas akhir mahasiswa ataupun tugas-tugas ilmiah yang lain. Kemudian ada warna ungu. Nah, siapa bilang warna ungu itu nggak bisa diterapkan dalam perkantoran? Bisa. Warna ini cocok untuk ruangannya memerlukan konsentrasi tinggi, seperti ruang belajar ataupun kantor. Nah, ada penerapan, tapi balik lagi unsur penerapannya itu perpaduan dengan warna apa.
jangan terlalu kontras karena bisa mengganggu apa ya, estetika dari ruang tersebut. Nah, itulah tata ruang apa ya, tata ruang dari interior kantor. Itu yang harus diperhatikan. Jadi buat sebuah rancangan, balik lagi bagaimana cara membuat rancangan itu, balik lagi ke user, pengguna si ruang tersebut, pemilik ruang tersebut gitu. Jadi perlu pengumpulan data. Nah, selanjutnya adalah materi tentang bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana juga mengolah datanya. Nah, di sini ada persiapan namanya pengumpulan data dan pengelolaan data. Nah, pengumpulan data, riset ini diperlukan dalam penelitian. Nah, mata kuliah yang saya bawa hari ini adalah mata kuliah Studio Desain 4, yaitu perancangan tentang ruang kantor atau ruang office, sesuai dengan materi yang saya berikan ini. Nah, jadi diperlukan data riset. Ini perlu, ya kita harus melakukan riset tentang si kantor tersebut. Nah, jadi proses riset, di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Nah, jadi data tadi bukan untuk diemin aja, tapi bagaimana kita menganalisa dan bagaimana kita mengolahnya. Nah, makanya ada penelitian saya tentang namanya kajian aspek interior kantor. Di situ studi kasus saya itu PT Diklat Balai Perkeretaapian. Nah, di situ saya menganalisa bagaimana kantor itu dulu di ini. Saya ngumpulin dulu data-data tentang kantor si Balai Diklat tersebut. Nah, kemudian sebuah teknik atau cara untuk dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambil. Nah, selanjutnya metode pengumpulan atau pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung, yang kita lakukan ke lapangan langsung, observasi. Nah, melalui di sini makanya dikatakan melalui observasi pada objek ataupun interaksi antara penulis dengan pihak yang bersangkutan, dengan pemilik kantor ataupun dengan karyawan. Bentuknya itu apa? Bentuknya berupa wawancara, ataupun angket, ataupun kuesioner. Nah, seperti itu. Jadi ngelihat, dan kita juga melihat kondisi lingkungan dari kantor itu, dan isu dan permasalahan yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya data sekunder seperti apa? Data sekunder yang diperoleh memang dari buku. Nah, kemarin ada beberapa buku yang saya tunjukkan untuk literatur. Nah, kemudian jurnal. Nah, jurnal ini juga perlu sumber dari internet, yaitu baik artikel ilmiah ataupun dari para ahli pakar, yang mungkin dari blog-blog pakar yang pernah mengatakan melakukan riset tentang ruang kantor tersebut, yang memang didapat nggak secara langsung, tapi ya mendapatnya itu dari media lain. Kemudian data sekunder diperlukan untuk menganalisis serta mendukung data primer ada. Jadi memperkuat, intinya itu untuk memperkuat pengumpulan. Jadi di Studio Desain 4 ini, di perancangan interior kantor atau office, ya butuh riset. Ini perlu. Jadi perlu observasi. Kalau nggak itu, ya nggak akan nggak akan dapat bagaimana memecahkan permasalahan. Asal main, ini seperti ini, nggak seperti itu gitu. Kemudian nah ini metode yang caranya ini ada dua itu. Tadi kan saya jabarkan metode pengumpulan itu ada dua, ada itu Premier dan ada sekunder. Nah, ini Premier itu ada survei lapangan, ada pengisian kuesioner, dan ada wawancara langsung. Apakah kalian sudah melakukan? Nah, itu pertanyaannya. Apakah kalian sudah melakukan? Nah, itu yang harus dikaji lagi. Jadi yang harus, kalaupun memang sudah melakukan, apakah kalian sudah melakukan semuanya? Gitu. Apakah kuat data tersebut? Nah, itu yang harus Kalau belum lakukan ulang, kembali lagi ke lapangan. Saya sudah minta kalian untuk melakukan riset lapangan. Kemudian metode sekunder. Nah, ini ada studi banding. Kemudian ada analisa kebutuhan, kemudian ada analisa permasalahannya seperti apa. Kita analisa dong. Ya butuh itu tadi dari jurnal, artikel, dari buku yang dikumpulkan sebanyak-banyak mungkin untuk mengolah data tersebut. Nah, ini adalah tahapannya. Tahapan pengumpulan data terbagi menjadi dua bagian. Nah, jadi cukup banyak saya memberikan
ininya prosesnya. Ini data Premier, dari awalnya itu ada data Premier, itu ada data observasi. Di dalam observasi itu ada kalian mengumpulkan tentang profil dari si perusahaan, dari si kantor gitu. Kemudian ada identity ataupun identitas dari si perusahaan. Kemudian bagaimana karakteristik dari pemilik si kantor ataupun si karakteristik dari si kantor tersebut. Nah, kemudian data wawancaranya bagaimana? Wawancaranya itu kita wawancara ke owner, pemilik, pastinya. Kemudian wawancaranya itu ke user, konsumen. Nah, itu konsumen kalau kantor pelayanan, siapa konsumennya? Misalnya contoh bank, kantor office. Konsumennya kan kita sebagai nasabah. Nah, itu ya office pekerjanya itu karyawannya, kasirnya, CS-nya, security-nya. Nah, itu kan para karyawan, OB-nya itu para karyawan. Owner, mungkin pimpinan yang bisa di ini kan ya. Nah, kemudian ada namanya data sekunder. Data sekunder yaitu dikumpulkan dari literatur. Nah, ini kajian tentang gaya hidup masyarakat dan lingkungan. Ini cari literatur yang seperti itu untuk ruang kantornya. Kemudian kajian ruang interior kantor. Ini cari literatur, jurnalnya ataupun bukunya. Saya ada buku tentang tata ruang kantor. Nanti boleh saya share atau membagikan nanti kalau jumpa di kampus, saya tunjukkan buku tentang itu. Kemudian ada kajian tentang psikologi ruang. Nah, psikologi ruang juga ini perlu. Kemudian ada tentang kajian tentang warna. Kemudian ada kajian tentang lighting. Kemudian ada kajian tentang style dan tema. Nah, cari literatur yang seperti itu untuk memperkuat hasil observasi kalian ataupun data Premier kalian. Nah, kemudian ada bagaimana data sudah kalian dapatkan, kalian lakukan analisa, proses analisa. Setelah metode pengumpulan data selesai, selanjutnya masuk ke tahap analisa data. Setelah itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kasus yang ditimbul. Nah, kemudian bisa menentukan tema, konsep, dan penggayaan yang akan diaplikasikan dalam perancangan interior kantor ataupun office. Nah, kemarin saya ada mengundang tamu, dosen tamu ya kan, untuk mengisi materi tentang konsep interior dalam Islam. Nah, di situ kalian kan sudah ada bertanya-tanya tentang mana sih konsep, mana sih gaya, mana yang bisa diterapkan. Kemudian, nah dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan survei lapangan untuk dicari keterkaitan antara satu dengan yang lain, yang kemudian dikaitkan dengan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan pada objek untuk mengatasi masalah desain tersebut. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi bukan hanya dari observasi yang kalian olah, tapi juga yang dari literatur, dari internet, ataupun dari buku, yang digabungkan, yang disesuaikan. Ini masalah kantor bentuknya amburadul seperti ini. Nah, cari literatur yang memperkuat untuk lebih cakepnya nanti hasil rancangan interiornya. Kemudian ada tahap analisa. Nah, metode pengumpulan data itu sudah dilakukan, riset. Saya sudah minta kalian untuk melakukan riset. Kemudian ada metode komparatif, metode dedukatif, metode indukatif. Metode. Nah, ini tahapan metode ini harus diperhatikan, harus dimasukkan ke dalam penelitian. Nah, akhirnya dari studio desain ini, mata kuliah studio desain 4 ini, kan kalian membuat rancangan sebuah interior design sebagai pemecah masalah. Ya, tentunya menggunakan metode-metode. Jadi perlu metode ini yang harus kalian pahami. Nah, metode komparatif merupakan metode menggabungkan data untuk melakukan perbandingan data yang ada. Metode yang digunakan adalah mengumpulkan data secara keseluruhan, memilih berdasarkan tujuan dan kepentingan riset, menentukan fasilitas yang akan menjadi objek riset, membandingkan dan menyesuaikan data terhadap judul riset, kemudian menentukan data-data yang sesuai dengan proses riset desain interior. Oke, jadi harus diperhatikan untuk ininya. Jadi metode kreatif itu adalah menggabungkan data, penggabungan data kooperatif. Nanti harus ada jelaskan dalam proposal maupun laporan akhir dari tugas mata kuliah ini. Kemudian ada namanya metode dedukatif. Metode dedukatif merupakan metode mengolah dan menganalisa data yang bersifat umum, kemudian menganalisa kembali data-data tersebut menjadi bersifat lebih khusus yang sesuai dengan judul perancangan. Kemudian metode indukatif. Nah,
metode induktif itu dengan cara mengumpulkan semua data yang ada, kemudian dianalisa berdasarkan literatur, dan kemudian diambil kesimpulannya. Nah, setelah data tersebut dikumpulkan dan dianalisa, kemudian menganalisa kebutuhan elemen-elemen desainnya. Interior yang berhubungan dengan judul perancangan, yaitu warnanya, analisa warna. Kalian harus lakukan analisa. Nah, sebelumnya kayak mana warnanya? Itu analisa bentuknya, lihat bentuknya, elemen estetisnya, pencahayaannya, penghawaan, material, utilitas, furniture, ataupun perabotnya, kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, sirkulasi ruang, ruangannya, pembagian ruangannya, itu harus diperhatikan di dalam pengumpulan data elemennya. Itu yang bakalan kalian olah, yang bakalan kalian analisa. Jadilah sebuah konsep perancangan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik kantor tersebut. Nah, ini penjabaran analisa ruang sesuai dengan image-nya, bentuk interiornya tadi sudah sampaikan, bentuknya seperti apa, elemen estetiknya bagaimana, gitu kan. Nilai-nilai keindahannya itu gimana, cahayanya tadi saya sudah sampaikan juga, sistem pencahayaan di kantor itu sebaiknya seperti apa, penghawaan saya juga sudah sampaikan seperti apa penghawaannya. Nah, kemudian ada namanya utilitas, itu dibutuhkan kantor menunjang fungsi-fungsi pendukung di dalam kantor, ini harus diperhatikan. Perabotnya, pemilihan perabot harus disesuaikan dengan konsep, dengan warna, dengan bentuk, kebutuhan ruang, kemudian hubungan antar ruang, zoning, blockingnya harus diperhatikan, kemudian ada sirkulasi ruang, kemudian analisa ruang. Nah, ini contoh tahapan desain. Dari awal, objek dan subjek, ini harus diperhatikan ide awalnya, kemudian latar belakangnya, awal proses perancangan atau gagasan, di sini ada isu-isu terkini tentang dasar pemikiran judul proyek, definisi proyek. Nah, apa yang terjadi saat ini? Ini kan situasinya pandemi. Bagaimana kita merancang interior kantor pelayanan yang memang sesuai dengan situasi pandemi ya, yang jaga jarak, kemudian yang harus peletakan untuk cuci tangannya di mana penempatannya agar tidak terjadi becek ataupun kotor gitu kan, yang jadi menyusahkan untuk si OB-nya gitu. Nah, ini prosesnya, aktivitas pengumpulan data, observasi, yang tadi saya sudah sebutin, estimating ada set plan atau denahnya, analisis data, kemudian solusi permasalahan, konsep desain, proses desain. Nah, ini bagian yang bisa, ini input, proses itu pengumpulan data. Input itu ide awal, gagasan, maunya seperti apa, prosesnya, bagaimana kalau memproses pengumpulan datanya, sampai mengolah datanya, menganalisa datanya, muncul sebuah konsep, dan akhirnya jadilah proses alternatif desain. Jadilah proses konsep perancangan desain yang bisa kalian berikan kepada klien kalian ataupun kepada objek, pemilik objek ini tadi, office tadi, kantor office tadi. Jadi bentuknya itu yang kalian bisa berikan ya bentuk render 3D-nya ataupun animasi 3D-nya, gambar kerja gitu. Itu bisa ditunjukkan, ataupun kalian juga menyiapkan RAB-nya. Nah, nanti saya butuh mau lihat RAB. Nah, ini perlu. Kenapa? Ini nanti kita kan ngeliat lagi si klien, si objeknya, punya objek tadi, bakalan melihat RAB-nya. Bagaimana RAB itu tadi? Sesuai nggak dananya? Karena mereka mau merancang, tapi kalau dananya nggak ada kan sama aja. Jadi buat yang RAB-nya juga, ini yang harus diberikan ke si klien, alternatif desain yang diperoleh dari mengolah desain. Oke, tahapan proses desain input nih, tadi saya sudah sampaikan prosesnya. Nah, ini contoh yang saya bilang, saya buat artikel ilmiah, melakukan penelitian ini dengan teman juga, dengan rekan kerja saya, yaitu Bapak Giovanni, dan juga dibantu mahasiswa senior kalian, yaitu Putri Ayu Lestari, anak angkatan si mahasiswa itu. Jadi ada Putri Ayu, dia membantu proses pengumpulan data, dan Pak Gio juga membantu proses pengambilan foto, video untuk mengolah datanya. Nah, di sini saya prosesnya itu melakukan pengkajian, saya kaji dulu, saya kumpulin, saya analisa bentuknya, kemudian saya buat sebuah proses rancangan. Nah, di dalam penelitian ini saya jelaskan metode yang saya gunakan, saya jelaskan. Nah, ini bisa jadi rujukan kalian dalam melakukan tugas di dalam mata kuliah Studio Desain 4 ini, yaitu perancangan desain kantor pelayanan ataupun office, kantor desain office. Nah, itu saja materi tentang tata
ruang kantor dan bagaimana mengumpulkan datanya. Oke, jika ada pertanyaan, silakan. Ini hanya tinggal 2 menit lagi. Mungkin 1 pertanyaan ataupun 2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Waalaikumsalam. Kalau misalnya, tunggu ya, saya tidak ingat. Pas kita analisis data, misalnya data primer atau data sekunder, cuma ada satu aja, bisa data primer aja yang ada, data sekundernya itu tidak ada, Pak. Itu bisa nggak dianalisis kayak gitu, seperti itu? Bisa cuma salah satu aja yang ada. Nah, tadi kan ada saya sebutkan metode ya, beberapa metode. Kalau misalnya hanya mendapatkan, sebenarnya kita bisa kuat dengan observasi. Kalau tanpa adanya data, ini tadi kan ada primer dan sekunder, ya kan? Itu data primer itu kita dapatkan dari observasi langsung. Nah, tapi kita nggak bisa, jadi tetap harus butuh data sekundernya. Perlu, itu tetap perlu. Kenapa? Ya kita untuk menguatkan hasil analisis kita tadi, hasil data yang kita dapat dari secara langsung tadi. Jadi nggak, dengan data tersebut ya nggak akan kuat gitu. Oke? Oke, Pak. Baik, saya rasa mungkin sampai di sini saja. Semoga materi yang saya sampaikan, yang saya paparkan ini bermanfaat untuk saya, terutama untuk saya dan terutama dan untuk kalian semua ya. Jadi terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.